Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards dalam kategori The Best FMCG Companies. Dan masih bersama saya, Syarifah Rahma. Kami masih membahas seputar optimisme dan inovasi industri FMCG di tengah ancaman resesi. Masih bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Bapak Roy N. Mandey, langsung dari studio CNBC Indonesia, dan juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPI, Bapak Adi S. Lukman. Kita lanjutkan kembali diskusi kita Bapak-Bapak, mungkin saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi, tadi kalau kita berbicara tantangan yang ada di sepanjang tahun 2022 dan juga tadi strategi yang bisa dilakukan begitu. Nah, tapi kalau kita tarik lagi begitu ke tahun depan, disebutkan juga bahwa tantangannya juga akan lebih besar lagi dan dari sisi global ini juga bahkan ancaman resesi ekonomi dunia ini juga menghantui begitu. Kira-kira seperti apa strategi yang dilakukan oleh para pengusaha di sektor makanan dan juga minuman untuk bisa survive di sepanjang tahun 2023 ini? Dan mungkin terkait dengan rencana juga untuk ekspansi, apakah ada kiat-kiat tersendiri begitu untuk melakukan ekspansi di sepanjang tahun depan? Saya pungkiri memang tantangan global masih di depan mata ya, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika, China, Eropa dan lain sebagainya. Tapi kita lihat beberapa masih di dalam tantangan-tantangan tersebut ada peluang-peluang yang kita bisa manfaatkan. Beberapa komoditi pangan kita ternyata masih meningkat ya. Apalagi Indonesia punya andalan di sektor agro dan food itu, misalnya dari sektor sawit itu masih cukup meningkat. Kemudian dari kopi, dari beberapa komoditi pangan lainnya, kelapa dan kakao itu masih terus meningkat permintaannya. Karena ini memang menjadi kebutuhan. Kita juga punya pasar-pasar emerging market yang terus tumbuh, baik di Timur Tengah maupun di negara-negara emerging market lainnya. Ini yang kita terus manfaatkan bersama-sama dengan pemerintah. Di sisi internal di dalam negeri, kita yakin harusnya aman, konsumsi aman sepanjang pemerintah menjaga tersebut. Cuma memang kita harus akui banyak kendala-kendala yang kita minta ke pemerintah untuk mereview. Tadi mungkin Pak Roy sudah sedikit menyinggung beberapa regulasi termasuk misalnya OSS. Ini sangat mengganggu karena niat pemerintah sangat apresiasi. Kita apresiasi sekali karena semangatnya cukup bagus dengan OSS ini, tapi implementasinya masih banyak gangguan. Sehingga ini dikhawatirkan akan menghambat sehingga menambah biaya-biaya di dalam operasional. Samping itu juga beberapa kegiatan-kegiatan perizinan lainnya yang kita harapkan bisa mengurangi beban dari pelaku usaha sehingga kita bersama-sama bisa menjaga agar harga tidak meningkat terlalu tinggi, inflasi kita bisa jaga sama-sama sehingga di dalam negeri konsumsi rumah tangga bisa menjadi andalan dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kita sementara di perusahaan, di level perusahaan, kita terus berusaha bagaimana kita bisa tetap ekspansi. Tadi Mbak Syarifah menanyakan ekspansi, saya kira anggota-anggota kami yang saya tanyakan masih banyak yang melakukan ekspansi dan juga ada investor-investor baru yang akan masuk. Bahkan sekarang beberapa dari sektor lain itu ingin masuk ke dalam sektor industri makanan dan minuman karena melihat industri makanan dan minuman cukup potensial dan cukup berkembang. Sehingga mereka ada sektor dari logam, dari sektor energi, mereka ingin mencari masuk dalam sektor makanan dan minuman. Inilah peluang-peluang yang kita harus manfaatkan. Kita harus tetap optimis di dalam negeri supaya kita mengajak semua pemangku kepentingan termasuk retailer tetap optimis sehingga tidak ada rantai pasok yang terpotong. Kalau salah satu rantai pasok terpotong atau tidak optimis, tentunya ini akan menjadi rantai pasoknya akan pincang sehingga tidak terjadilah transaksi-transaksi tersebut. Ini yang kita harus jaga. Oke, baik. Masih optimis ya Pak Adi, tadi masih ada rencana untuk ekspansi ke depannya dan di satu sisi juga tadi sembari membenahi apa yang perlu dibenahi juga ya Pak Adi, ini berjalan beriringan begitu. Dari Pak Roy sendiri seperti apa menghadapi situasi di sepanjang tahun 2023 dan juga kiat-kiat untuk para pengusaha retail untuk survive atau bahkan thriving lagi di tahun depan seperti apa Pak? Paling tidak ada 4 potensi besar Indonesia. Kita semua sudah tahu. Pertama kita bicara populasi kita ya. Ini aset ya, 278 juta itu sangat signifikan. Artinya populasi kita membuat pasar kita itu sebenarnya pasar yang terbuka dan pasar yang memang memiliki kapasitas konsumsinya yang tinggi. Kemudian yang kedua kita bicara bahwa Indonesia itu adalah jalur perdagangan geografis.
ya, geografis kita ya, semua jalur perdagangan dari Asia Timur itu ke bawah Australia itu harus lewat Indonesia. Jadi ada potensi di situ jalur perdagangan dunia, tentu kita bisa mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian sumber daya alam kita dan sumber daya manusia. Yang ketiga, ya, kita tahu SDA kita luar biasa. Teknologi baterai yang sekarang berkembang hanya bauksit yang nggak ada. Semuanya ada di Indonesia. Bahkan nikel kita untuk komponen baja supaya tidak gampang kena karat dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan. Makanya kita lagi rame dengan WTO kan. Nah itu karena memang kita berusaha menciptakan nilai tambah, added value. Jangan hanya bahan baku saja. Kemudian yang keempat adalah trust nih. Ya, kita baru selesaikan G20. Jadi trust terhadap ASEAN country bahkan global kepada Indonesia signifikan. Nah, 4 potensi ini kan sudah terdefinisikan. Tinggal bagaimana implementasinya antara teori dan praktek. Ya, jangan hanya jargon tapi konkret. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau menggarisbawahi memasuki 2023 ya tetap ciptakan lapangan kerja. Ya, karena masyarakat populasi bertambah, ya, kita tahu pertumbuhan penduduk kita. Nah, lapangan kerja, nah otomatis ketika kita bicara ciptakan lapangan kerja, ya harus dijaga dong bagaimana pelaku usaha untuk tetap bisa membayar upahnya dan lain sebagainya. Jangan justru ada peraturan yang justru lebih rendah, tapi akhirnya diberlakukan sehingga membuat kita kesulitan untuk membayar. Ya, padahal kita berusaha menciptakan lapangan kerja, kita berusaha ekspansi. Tapi karena tergerus untuk membayar tenaga kerja dan lain sebagainya, nah ini dibutuhkan kembali kebijakan yang tripartit, yang ada pemerintah, ada kita pelaku usaha, ada pekerja. Pekerja adalah aset bagi kita. Nah ini bagaimana supaya ada seimbang? Ya, jangan one shot begitu yang membuat akhirnya kita jangankan membayar, akhirnya kita mesti merumahkan atau mengurangi. Jadi nggak terciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua, ciptakan nilai tambah. Ya, kita sangat mengapresiasi ketika pemerintah ingin membuat supaya hilirisasi produk. Tidak hanya kirim yang baku saja, tapi hilirisasi buat pabrik di sini, baru dibawa barangnya, produknya, yang hasil dari SDA kita, sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah menggerakkan ekonomi dalam negeri, para pelaku usaha UMKM dan lain sebagainya. Nah ini tidak kebetulan, Aprindo minggu lalu menjadi ketua Federasi Asia Pacific Retail Association untuk 20 negara Asia Pacific Retail Asosiasi. Nah, kita akan mendorong UMKM kita yang ada di retail untuk masuk ke asosiasi retail atau retail di Asia Pasifik. Nah, ini salah satu yang dapat kami lakukan dan tentunya pemerintah yang lebih banyak lagi langkah-langkahnya. Baik, ini menarik sekali diskusi kita tadi. Sebetulnya dari jawaban Pak Roy bisa banyak sekali begitu ya, bisa kita bedah lagi lebih lanjut. Tapi mohon maaf Bapak-bapak, waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Roy dan juga Pak Adi untuk diskusi yang sangat menarik pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih sekali lagi, sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir PT Mayora Indah Tbk atau MYOR gencar melakukan promosi secara global melalui media drama Korea. Tidak hanya untuk pasar luar negeri, promosi juga dilakukan oleh MYOR semakin menancapkan posisinya di benak masyarakat dalam negeri dengan produk Kopiko. Nah lantas apa alasan dan bagaimana kinerja Mayora di tahun ini? Usai jeda, Road to CNBC Indonesia Awards akan kembali dan mengulas terkait dengan optimisme dan inovasi industri FMCG di tengah ancaman resesi. Bersama dengan Bapak Ricky Afrianto selaku Director and Global Marketing Director Mayora Group, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.